Rania dihancurkan oleh telepon cerai suaminya. Saat ia datangi pengacara dingin itu, terungkap rahasia besar. Suaminya bukan selingkuh, melainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Jarum jam di dinding kamar kami menunjukkan pukul 12:30 dini hari ketika dering ponsel Arya, yang tergeletak di nakas, tiba-tiba memecah keheningan yang damai. Aku, Rania, terbangun perlahan dari tidur lelapku, mengulurkan tangan untuk meraih benda persegi panjang itu, tetapi aku menyadari bahwa Arya sedang tidak ada di sampingku. Sejak 2 hari lalu, ia mengatakan harus menghadiri pertemuan bisnis penting di luar kota, sesuatu yang sudah biasa terjadi dalam pekerjaannya sebagai seorang kontraktor. Aku menggeser badanku, melirik ke arah pintu kamar mandi yang tertutup, berpikir mungkin Arya baru saja pulang dan sedang membersihkan diri setelah perjalanan panjangnya. Paragraf pertama hanyalah keheningan sebelum badai, namun dering ponsel itu tidak kunjung berhenti. Suaranya yang melengking terdengar mendesak dan sedikit mengganggu ketenangan malam. Aku bangkit, merapatkan mukena yang kukenakan setelah menyelesaikan tahajud sebelum tidur tadi, dan berjalan menuju nakas tempat ponsel itu bergetar. Layarnya menyala terang menampilkan nama, nomor tidak dikenal. Kenapa Arya tidak mengangkat teleponnya? Kerutan muncul di dahiku, sedikit rasa cemas mulai merayap di dalam hati, meskipun aku berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Aku memutuskan untuk mengangkatnya, khawatir ini adalah telepon penting dari kantor atau rekan bisnisnya yang tidak bisa menunggu sampai pagi. Dengan ragu, aku menekan tombol hijau, mendekatkan ponsel itu ke telingaku, dan berbisik pelan. Halo? Assalamualaikum. Suara di seberang sana tidak terdengar familiar, bukan suara manajer proyek yang sering menelepon tengah malam, melainkan suara berat, dingin, dan asing yang membuat sekujur tubuhku meremang tanpa sebab yang jelas. Bisa bicara dengan Arya? Tanyanya. Suaranya terdengar seperti baru saja menelan es balok, tanpa nada basa-basi atau keramahan sama sekali. Aku merasa harus melindungi suamiku, meskipun aku tidak tahu siapa yang menelepon dan mengapa. Maaf, Arya sedang tidak di sini. Ini dengan istrinya, Rania. Ada pesan yang perlu saya sampaikan? Jawabku, nadaku berusaha tenang dan profesional, mencerminkan sedikit etika bisnis yang kutahu dari Arya. Ada jeda yang terasa lama, hanya desahan napas yang berat yang terdengar dari seberang, seolah-olah orang itu sedang mengumpulkan keberanian atau sedang memikirkan kata-kata yang paling menyakitkan untuk diucapkan. Jantungku mulai berdebar kencang, firasat buruk yang sempat kutepis kini kembali dengan kekuatan penuh, menghantam ulu hatiku. Aku menggenggam erat ponsel itu, jemariku mulai berkeringat dingin, menunggu dengan cemas apapun yang akan diucapkan oleh suara dingin tersebut. Arya meminta saya menyampaikan pesan ini langsung kepada Anda, Bu Rania, katanya lagi, kali ini suaranya lebih jelas dan formal, membuatku merasa seperti sedang menerima pengumuman resmi. Dia meminta Anda untuk mengurus perceraian secepatnya. Seluruh dunia terasa berhenti berputar. Udara di kamar seolah-olah lenyap, dan aku merasa dadaku tertekan oleh beban yang sangat berat, membuatku kesulitan untuk bernapas secara normal. Aku terdiam 1000 bahasa, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, otakku mati rasa, berusaha keras memproses rangkaian kata-kata yang baru saja kudengar. Perceraian? Lewat telepon? Tengah malam? Dari siapa ini? Ini pasti lelucon. Atau mungkin salah sambung? Atau mungkin aku salah dengar karena baru bangun tidur? Aku pasti sedang bermimpi buruk. Mimpi yang sangat nyata dan kejam. Maaf. Anda siapa? Saya tidak mengerti. Ini pasti ada salah paham. Ujarku, suaraku terdengar serak dan bergetar, hampir tidak bisa kukenali lagi. Berusaha keras meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah sebuah kekeliruan besar. Suara di seberang sana terdengar menghela napas panjang, menunjukkan sedikit ketidaksabaran,
seolah aku adalah orang yang menghabiskan waktunya yang berharga. Saya Tuan Aditama, pengacara Arya. Saya akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi besok pagi. Hubungi kantor saya setelah Anda menerima surat tersebut. Jelasnya, nadanya kini benar-benar dingin dan tanpa emosi. Sebuah suara yang murni mewakili hukum, bukan hati nurani. Arya tidak ingin bertemu atau berbicara dengan Anda lagi. Semua urusan akan diselesaikan melalui jalur hukum. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam seluruh jiwaku, menghancurkan benteng kebahagiaan yang selama ini kami bangun bersama, sepasang suami istri yang baru menikah 5 tahun lalu. Arya tidak ingin bertemu denganku. Arya yang selalu memegang tanganku setiap kali kami berjalan. Arya yang selalu mencium keningku setiap kali aku akan tidur, kini memintaku mengurus perceraian melalui orang lain? Tunggu. Katakan pada saya, ada apa? Kenapa mendadak sekali? Kenapa dia tidak bicara sendiri kepada saya? Tanyaku, kali ini suaraku meninggi, bercampur antara kepanikan, rasa sakit, dan kemarahan yang membuncah tak tertahankan. Aku tidak peduli lagi dengan etika atau sopan santun. Aku hanya ingin sebuah penjelasan yang masuk akal, sebuah jawaban yang layak setelah 5 tahun pernikahan kami. Keputusan ini sudah bulat. Saya hanya bertindak atas nama klien saya. Silakan tunggu surat resmi kami, balas Tuan Aditama, dan tanpa menunggu jawabanku, sambungan telepon itu terputus begitu saja, meninggalkan nada sambung yang panjang dan memekakan telinga di kesunyian dini hari. Ponsel itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke atas kasur tanpa suara, namun gema dari kata-kata itu terus bergaung di kepalaku. Aku duduk di tepi kasur, menatap kosong ke arah kegelapan kamar, merasakan dingin yang menusuk tulang meskipun malam itu tidak terlalu dingin. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tetapi aku menahannya, menolak untuk menangis, menolak untuk menerima kenyataan pahit yang disampaikan melalui sebatang kabel telepon. Ini pasti salah. Ini pasti ada yang menyembunyikan kebenaran. Arya tidak mungkin melakukan ini. Ia pasti sedang berada di bawah tekanan besar. Atau mungkin dipaksa, atau mungkin hatiku menolak untuk menyelesaikan kalimat itu. Kenapa dia harus menggunakan pengacara untuk menyampaikan berita sekejam ini? Berita yang menghancurkan semua harapanku dan impian kami? Itu sungguh bukan Arya yang kukenal. Bukan suamiku yang penyayang dan penuh perhatian. Aku merangkak ke sisi tempat tidur Arya, memeluk bantalnya yang masih menyimpan samar-samar aroma parfumnya yang khas, aroma yang kini terasa asing dan jauh. Aku bertekad, aku tidak akan tinggal diam, aku tidak akan menyerah hanya karena sebuah telepon misterius dan surat resmi yang dingin. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku akan memulainya dari kantor pengacara itu. Pagi menjelang, namun jiwaku masih terkunci dalam malam yang panjang. Setelah sambungan telepon yang mematikan itu terputus, aku, Rania, tidak bisa lagi memejamkan mata. Aku bangkit dari tempat tidur yang terasa begitu hampa tanpa kehadiran Arya, berjalan mondar-mandir di dalam kamar seperti seekor harimau yang terperangkap dalam sangkar, gelisah dan diliputi oleh ribuan pertanyaan yang memusingkan. Malam yang biasanya terasa damai dan menenangkan kini berubah menjadi palung kegelapan yang menelan semua cahaya harapan dalam hidupku. Setiap langkah yang kuambil, setiap hembusan napas yang kulepaskan, terasa berat dan dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu yang indah. Kenangan manis yang kini terasa seperti racun yang mematikan. Aku teringat saat Arya melamarku di bawah sinar bulan purnama, janjinya untuk selalu menjagaku, dan bagaimana dia selalu menjadi sandaranku di setiap kesulitan yang kami hadapi bersama. Apakah semua itu hanyalah kepalsuan belaka? Aku mencoba menelepon nomor Arya berulang kali, berharap ia akan mengangkatnya dan mengatakan bahwa semua yang kudengar hanyalah salah paham, sebuah lelucon buruk yang tidak lucu sama sekali. Namun, setiap kali aku menelepon, hanya suara operator yang menjawab, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku mencoba mengirimkan pesan, memohon penjelasan, meminta ia kembali dan berbicara langsung denganku, tetapi pesan-pesan itu hanya terkirim tanpa balasan apapun. Rasa sakit itu mulai merayap naik,
mengubah kebingungan menjadi kemarahan yang membara. Beraninya dia, beraninya suamiku yang kucintai memperlakukanku seperti ini, memutuskan nasib pernikahan kami hanya melalui telepon seorang pengacara yang dingin. Aku telah mengabdikan 5 tahun hidupku, mendampinginya dari nol hingga usahanya menjadi sukses seperti sekarang, dan inilah balasan yang kuterima. Aku berjalan menuju lemari, membuka pintu kayu yang di dalamnya tergantung baju-baju kerjanya yang tersusun rapi, kemeja-kemeja mahal yang selalu kusetrika dengan penuh kasih sayang. Aku menyentuh salah satu kemeja berwarna biru muda, mencium aroma tubuhnya yang masih melekat, dan tiba-tiba tangisku pecah tak tertahankan. Air mata mengalir deras membasahi pipiku yang tertutup kain hijab. Kenapa dia harus pergi? Jika ada masalah, kami bisa menyelesaikannya bersama. Bukankah kami telah berjanji untuk saling mendukung dalam suka dan duka? Apakah ada wanita lain? Pertanyaan itu menusuk dadaku seperti belati yang tajam. Sebuah kemungkinan yang paling kutakuti dan paling ingin kutolak. Arya adalah seorang pria yang religius, yang selalu mengingatkanku untuk sholat dan bersabar. Tidak mungkin dia mengkhianatiku seperti itu. Aku mencoba mencari petunjuk, menggeledah meja kerjanya yang selalu rapi, mencari secari kertas, sebuah catatan, atau apapun yang bisa menjelaskan kepergian mendadak ini. Tidak ada apa-apa, hanya dokumen-dokumen bisnis biasa yang semuanya tampak normal. Tidak ada rahasia yang tersembunyi di balik tumpukan kertas yang teratur itu. Keheningan barang-barang miliknya seolah menertawakan kebodohanku yang masih berharap. Di tengah keputusasaan itu, aku mencoba menenangkan diri dengan berwudu dan sholat 2 rakaat. Di atas sajadah, aku menumpahkan semua kesedihan dan kebingunganku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memohon petunjuk, kekuatan, dan kesabaran untuk menghadapi cobaan yang terasa begitu berat dan tidak adil ini. Sholat adalah satu-satunya pelabuhan yang bisa kuraih di tengah badai kehidupan yang mendadak menerjangku. Setelah sholat, ada sedikit ketenangan yang kurasakan, namun pikiran untuk bertindak masih mendominasi. Aku tidak bisa hanya menunggu surat cerai itu datang dan pasrah pada takdir yang seolah-olah telah ditentukan oleh orang lain. Aku harus mempertahankan rumah tanggaku, atau setidaknya, aku harus tahu kebenaran yang sesungguhnya dari mulut Arya sendiri. Aku duduk di sofa ruang tamu, menatap pantulan diriku di jendela kaca yang gelap, melihat bayangan seorang wanita berhijab yang tampak rapuh, tetapi memiliki tekad baja di matanya. Aku bukanlah wanita yang mudah menyerah. Aku adalah Rania, istri Arya, dan aku akan menghadapi masalah ini dengan kepala tegak, bukan dengan air mata yang membasahi bantal. Aku mulai merencanakan langkah-langkahku. Pertama, aku akan menunggu surat resmi itu tiba, karena surat itu pasti akan memberiku alamat kantor pengacara yang harus kuhubungi. Kedua, aku akan mencari informasi tentang kantor pengacara tersebut, mencoba mencari tahu reputasi dan siapa Tuan Aditama yang dingin itu. Pengetahuan adalah senjata terkuatku saat ini. Matahari mulai terbit, sinarnya menyusup masuk melalui tirai jendela, membawa pagi yang baru, tetapi tidak membawa kehangatan ke dalam hatiku yang beku. Aku mengenakan hijabku yang rapi, memastikan penampilanku terlihat tenang meskipun hatiku sedang hancur berkeping-keping, siap untuk menghadapi hari terburuk dalam hidupku. Ponselku bergetar. Notifikasi pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat, dingin, dan benar-benar meresmikan mimpi burukku. Surat sudah dikirim melalui kurir kilat. Datanglah ke kantor hukum Aditama Rekan di Jalan Sudirman Kaf. 18, Jakarta, setelah jam 10 pagi. Tanda tangan di bawahnya hanya berbunyi, Aditama. Tidak ada basa-basi. Tidak ada kata maaf, hanya perintah yang harus kulakukan. Rasanya seperti sebuah pukulan lagi, tetapi kali ini, pukulan itu justru membangkitkan semangat perlawanan dalam diriku. Jakarta, kantor hukum besar? Berarti ini bukan masalah main-main. Baiklah, Tuan Aditama dan Tuan Arya, kalian telah meremehkan seorang istri yang berhijab. Aku minum seteguk air, lalu berdiri tegak, tekadku sudah bulat.
Aku akan datang ke kantor itu, dan aku akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa Rania tidak akan mundur tanpa perlawanan yang berarti, tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya. Aku mengambil tas kerjaku, memasukkan semua dokumen penting pernikahan kami, dan bersiap untuk perjalanan menuju ibu kota. Perjalanan ini bukan lagi tentang cinta yang hilang, tetapi tentang harga diri dan kebenaran yang harus kuperjuangkan. Ini akan menjadi hari yang panjang, tetapi aku sudah siap. Tepat pukul 9 pagi, kurir kilat tiba di depan rumah dengan sebuah amplop besar berwarna coklat tebal yang disegel rapi. Jantungku berdebar tak karuan ketika aku menerima amplop itu dari tangan kurir yang tampak tergesa-gesa. Rasanya seperti menerima vonis hukuman mati, meskipun aku tahu ini hanyalah selembar kertas biasa. Amplop itu terasa dingin di tanganku. Sebuah simbol betapa dinginnya hati suamiku yang mengirimkan surat ini. Aku membawanya masuk ke dalam rumah, meletakkannya di atas meja makan, dan menatapnya lama. Seolah-olah amplop itu adalah makhluk hidup yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehidupanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, dan dengan tangan gemetar, aku merobek segel yang menutupinya. Bau kertas baru dan tinta mahal segera menyergap indera penciumanku, bau yang terasa kontras dengan kehangatan rumah tangga yang kini terasa asing. Di dalamnya, terdapat surat resmi dari kantor hukum Aditama Rekan, sebuah nama yang terkenal di ibu kota, yang mengukuhkan bahwa permintaan cerai itu adalah nyata, bukan hanya mimpi buruk di tengah malam. Bahasa yang digunakan sangat formal, penuh dengan jargon-jargon hukum yang rumit, yang semakin menegaskan betapa Arya telah menjauhkan dirinya dari kehidupan emosionalku. Surat itu menyebutkan ketidakcocokan yang tidak dapat didamaikan sebagai alasan utama, sebuah frasa klise yang tidak memberikan penjelasan apapun tentang mengapa Arya harus pergi meninggalkanku. Di sana juga tertera dengan jelas bahwa Arya akan memberikan semua properti, termasuk rumah yang kami tempati ini, dan sejumlah uang tunai sebagai ganti rugi, asalkan aku menandatangani surat persetujuan tanpa syarat. Aku merasa dihina, seolah-olah nilai pernikahanku selama 5 tahun bisa diukur dengan sejumlah aset dan uang tunai yang Arya tawarkan. Aku tidak membutuhkan harta bendanya, aku hanya membutuhkan kebenaran, penjelasan yang jujur tentang apa yang telah terjadi, mengapa ia meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Uang itu terasa seperti uang tutup mulut, sebuah cara untuk membeli keheningan dan kepergianku. Di bawah kop surat yang mewah itu, tertera alamat lengkap kantor pengacara itu, di sebuah gedung pencakar langit di kawasan elit Jakarta, dan nama lengkap pengacara yang menghubungiku tadi malam, Aditama Darmawan, SH, MH. Aku mencari namanya di internet, dan segera menemukan profilnya yang mengesankan. Seorang pengacara muda yang sangat sukses dan terkenal kejam dalam menangani kasus perceraian dengan jumlah aset yang besar. Informasi itu membuatku semakin yakin bahwa Arya telah melakukan perselingkuhan atau telah mengambil keputusan yang tidak bisa diubah, karena ia memilih pengacara yang sangat terkenal untuk kasus ini. Rasa sakit di hatiku semakin bertambah, bercampur dengan rasa cemburu dan kecurigaan yang membuat perutku terasa mual, seolah aku baru saja menelan sesuatu yang pahit. Aku menghubungi sahabat terdekatku, Nadia, dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Suaraku masih terdengar parau dan penuh emosi. Nadia, yang selalu menjadi pendukung terbesarku, segera menyuruhku untuk datang ke Jakarta, berjanji akan menemaniku dan memberiku kekuatan untuk menghadapi pengacara Arya. Dukungan Nadia adalah satu-satunya hal yang menahanku untuk tidak jatuh ke dalam keputusasaan yang tak berujung. Aku mulai berkemas, memasukkan beberapa pakaian yang layak, dan tidak lupa membawa serta dokumen-dokumen penting seperti buku nikah, kartu keluarga, dan beberapa surat berharga lainnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di kantor pengacara itu, tetapi aku harus siap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi, termasuk jika aku harus bertarung di meja hijau. Sebelum berangkat, aku menatap cermin, merapikan hijabku yang berwarna pastel, memastikan bahwa penampilanku terlihat profesional dan tegas, meskipun hatiku sedang dilanda badai yang hebat. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan Tuan Aditama yang dingin itu.
Aku ingin dia tahu bahwa aku adalah wanita yang kuat dan berpendidikan, yang tidak akan mudah diintimidasi. Aku memesan tiket kereta eksekutif menuju Jakarta, memilih perjalanan yang akan memberiku waktu untuk merenung dan mempersiapkan diri secara mental. Di dalam kereta, aku membaca kembali surat itu berulang kali, mencoba menemukan celah, sebuah kesalahan kecil yang bisa kugunakan untuk membatalkan proses perceraian ini, tetapi surat itu ditulis dengan sangat sempurna. Aku menyadari, aku harus mengesampingkan emosiku sejenak, dan mulai berpikir seperti seorang pebisnis, seperti yang sering diajarkan oleh Arya. Aku harus mencari tahu apa motif sebenarnya di balik permintaan cerai mendadak ini, karena aku tahu, ketidakcocokan hanyalah kedok yang digunakan untuk menutupi kebenaran yang lebih besar dan lebih menyakitkan. Aku sampai pada sebuah kesimpulan, aku tidak akan menelepon Tuan Aditama, aku akan langsung datang ke kantornya. Dengan datang langsung, aku bisa melihat ekspresinya, menilai reaksinya, dan mungkin saja menemukan petunjuk dari suasana kantor yang elegan itu. Kejutan adalah taktik terbaikku saat ini. Aku mengirimkan pesan singkat kepada Nadia, memberitahunya tentang rencana untuk langsung datang ke kantor pengacara itu keesokan harinya, dan Nadia membalas dengan kalimat penyemangat, "Aku akan menunggumu di Jakarta, Rania. Kita hadapi mereka bersama." Kata-kata Nadia memberiku kekuatan baru, sebuah dorongan untuk terus maju dan tidak menyerah. Malam itu, di dalam kamar hotel yang sepi di Jakarta, aku kembali berdoa, meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir kebenaran, agar aku bisa mengetahui alasan suamiku yang tiba-tiba ingin meninggalkanku. Aku memeluk hijabku erat-erat, berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan terus berjuang untuk rumah tanggaku. Keputusan sudah bulat, aku akan menghadapi Tuan Aditama. Malam di Jakarta terasa panjang, penuh dengan suara klakson yang samar dan pikiran yang tak kunjung berhenti berputar di kepalaku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Arya yang tampak dingin dan jauh muncul di benakku, membuatku kembali terbangun dengan napas terengah-engah. Aku tahu, aku tidak bisa menunda pertemuan dengan pengacara itu lebih lama lagi, karena penundaan hanya akan memperpanjang siksaan batin yang kualami. Pagi harinya, aku bangun lebih awal, melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk, mencoba mencari ketenangan yang sejati hanya dari Tuhan. Aku merasa sedikit lebih kuat setelah sholat, seolah-olah aku telah mengisi kembali cadangan energi yang telah terkuras habis oleh kepedihan dan kesedihan yang mendalam. Hari ini adalah hari penentuan, hari di mana aku akan menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Aku memilih pakaian terbaikku, sebuah gamis berwarna abu-abu tua yang elegan dengan potongan yang sederhana, dipadukan dengan himar panjang berwarna senada yang menutup dada, memancarkan kesan formal namun tetap bersahaja. Aku ingin penampilanku mencerminkan kekuatan dan harga diri, bukan keputusasaan atau kelemahan. Aku adalah seorang muslimah yang berhijab, dan hijabku adalah mahkotaku, pelindungku, dan juga penanda bahwa aku tidak akan mudah digoyahkan. Aku menyempatkan diri untuk sarapan ringan, memaksa diriku untuk makan meskipun perutku terasa mual karena gugup. Karena aku tahu aku akan membutuhkan banyak energi untuk perdebatan yang mungkin akan terjadi. Setiap suapan terasa tawar, tetapi aku menelannya, menyalurkan tekadku untuk tetap bertahan dan berjuang. Aku menghubungi Nadia, yang berjanji akan menemaniku. Nadia adalah seorang desainer interior yang tinggal di Jakarta, dan ia segera datang ke hotelku, memelukku erat-erat, memberikan kehangatan dan dukungan yang sangat kubutuhkan saat ini. Kehadirannya memberiku rasa aman, seolah-olah aku memiliki perisai yang bisa melindungiku dari segala serangan emosional. Aku ikut bersamamu, Rania. Kita tidak akan membiarkan mereka mengintimidasimu, ujar Nadia, suaranya penuh dengan semangat perlawanan, matanya yang tajam memancarkan keberanian yang menular. Ingat, Rania, kamu adalah wanita yang cerdas dan kuat. Jangan biarkan penampilan mereka yang mewah membuatmu merasa kecil. Kata-kata Nadia adalah suntikan semangat yang sangat berharga. Kami berdua kemudian memesan taksi online menuju gedung kantor hukum Aditama Rekan.
Sepanjang perjalanan, aku melihat keluar jendela, memperhatikan hiruk-pikuk kota Jakarta yang sibuk, mencoba mengalihkan pikiranku dari tujuan yang menanti di depan. Gedung-gedung tinggi yang menjulang seolah menertawakan masalah pribadiku yang begitu kecil di tengah kemegahan kota metropolitan. Jalan Sudirman Kaf. 18. Nama itu terus berputar di benakku. Sebuah alamat yang akan menjadi saksi bisu pertarungan emosional dan mental yang akan kulalui. Semakin dekat kami dengan lokasi, semakin cepat detak jantungku berpacu, napas semakin pendek, dan tanganku semakin berkeringat dingin di balik sarung tangan yang kupakai. Tarik napas dalam-dalam, Rania. Ingat apa yang akan kamu tanyakan. Jangan terbawa emosi. Fokus pada kebenaran. Bisik Nadia, menyentuh lenganku dengan lembut, memberikan kekuatan melalui sentuhan. Aku mengangguk, berusaha menuruti nasihatnya, dan mencoba menyusun kembali semua pertanyaan yang telah kurangkai semalam di dalam otakku. Tujuanku bukan untuk berdebat tentang harta Gonogini, atau membicarakan tentang uang yang ditawarkan Arya. Tujuanku hanyalah satu, untuk mendapatkan jawaban yang sesungguhnya tentang mengapa Arya tiba-tiba mencampakkanku dan memilih jalur yang begitu dingin dan tidak manusiawi ini. Aku harus melihat ke mata pengacara itu dan memaksanya untuk mengungkapkan apa yang disembunyikan. Aku membayangkan Tuan Aditama sebagai seorang pria tua yang dingin dan botak, yang hanya memikirkan uang dan keuntungan semata. Bayangan itu membuatku lebih mudah untuk menghadapinya, karena aku tidak akan merasa bersalah jika harus bersikap keras dan tidak menyenangkan padanya. Aku sudah siap untuk perang mental yang akan segera terjadi. Taksi berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang sangat modern, terbuat dari kaca dan baja, memancarkan kemewahan dan kekuasaan yang luar biasa. Papan nama di depan gedung itu bertuliskan nama-nama perusahaan besar, dan di antara mereka, tertera nama Aditama Rekan dengan huruf emas yang mencolok. Aku melangkah keluar dari taksi, menatap gedung itu dari bawah hingga ke puncak, merasakan betapa kecilnya diriku di tengah kemegahan yang begitu intimidatif. Nadia merangkul lenganku, memberikan dukungan fisik yang sangat menenangkan. Kami berdua berjalan masuk melalui pintu putar yang terbuat dari kaca tebal, disambut oleh udara dingin AC yang terasa menusuk kulit. Lobi gedung itu sangat mewah, dengan lantai marmer yang mengkilap, dekorasi minimalis yang elegan, dan patung-patung seni yang mahal. Semua orang yang berlalu lalang tampak mengenakan pakaian mahal, berbicara dengan nada bisnis yang serius, dan melihat kami dengan tatapan sekilas yang menilai. Aku merapatkan hijabku, mengangkat daguku tinggi-tinggi, dan berjalan menuju meja resepsionis yang terbuat dari batu alam yang mahal. Aku tidak akan membiarkan tatapan meremehkan dari orang-orang ini membuatku gentar. Aku datang ke sini bukan sebagai pengemis, tetapi sebagai seorang istri yang menuntut kebenaran dan keadilan yang seharusnya ia dapatkan. Selamat pagi, sapaku pada resepsionis cantik yang sibuk dengan ponselnya, nadaku tegas dan jelas, memaksanya untuk mengalihkan perhatian dari layarnya yang menyala. Saya Rania, memiliki janji dengan Tuan Aditama Darmawan. Perjalanan untuk mencari tahu kebenaran baru saja dimulai, dan aku tidak akan mundur selangkah pun. Resepsionis itu, seorang wanita muda dengan seragam blazer yang sangat pas dan riasan wajah yang sempurna, melirik ke arahku dari atas ke bawah, menilai pakaian gamis dan himar sederhanaku dengan tatapan yang nyaris tidak disembunyikan. Tatapannya seolah mengatakan, untuk apa wanita seperti ini berada di tempat semewah ini? Aku merasakan sengatan kecil di hatiku, tetapi aku segera menekannya, mengingatkan diriku bahwa penampilan luar tidak menentukan nilai seseorang. Aku mengulang namaku, Rania, dengan penekanan yang sedikit lebih tegas, dan menyebutkan tujuan kedatanganku. Resepsionis itu kemudian memindai buku jadwal digitalnya, alisnya sedikit terangkat ketika dia menemukan namaku, seolah dia terkejut bahwa nama yang begitu sederhana bisa ada di daftar janji yang elit itu. Dia mengetuk-ngetuk keyboard dengan kuku yang panjang dan berwarna merah menyala, membuat suara yang berirama dan mengganggu. Ah, Nyonya Rania, kami sudah menerima pemberitahuan. Silakan naik ke lantai 25.
Belok kiri setelah lift, ada area tunggu untuk klien Tuan Aditama, katanya dengan nada datar dan tanpa senyum sedikit pun, lalu kembali fokus pada layar ponselnya, mengabaikan keberadaanku sepenuhnya. Aku menoleh ke Nadia, yang hanya bisa menggelengkan kepalanya, matanya memancarkan rasa tidak suka yang sama seperti yang kurasakan. Kami berjalan menuju deretan lift berlapis krom yang mengkilap. Aku menekan tombol 25, dan saat lift bergerak naik dengan kecepatan tinggi, aku bisa merasakan telingaku berdengung, mencerminkan peningkatan detak jantungku yang semakin cepat. Kaca lift yang transparan menyajikan pemandangan kota Jakarta yang luar biasa, tetapi aku tidak bisa menikmatinya. Fokusku hanya pada tujuan yang menanti. Pintu lift terbuka di lantai 25, dan kami melangkah keluar ke sebuah koridor yang sangat sunyi dan elegan. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap yang mewah, dan di lantai terhampar karpet tebal berwarna krem yang meredam setiap langkah kami. Di ujung koridor, terlihat pintu ganda yang sangat besar, bertuliskan Aditama Rekan, dengan logo perak yang mencolok dan bersinar. Kami masuk, dan suasana di dalamnya terasa jauh lebih formal dan intimidatif daripada lobi di lantai dasar. Ruangan tunggu itu sangat luas, didominasi oleh warna-warna netral, dengan sofa-sofa kulit mahal dan meja-meja kaca minimalis yang di atasnya hanya ada beberapa majalah bisnis berbahasa Inggris. Tidak ada kehangatan di tempat itu, hanya suasana kantor yang dingin dan berjarak. Seorang asisten wanita dengan rambut terikat rapi segera menghampiri kami, senyumnya profesional namun terkesan dipaksakan. Dia meminta kami duduk di sofa, mengatakan bahwa Tuan Aditama sedang dalam pertemuan penting, dan kami harus menunggu sebentar. Sebentar, dalam bahasa kantor hukum yang mewah ini, kupikir, bisa berarti berjam-jam. Kami duduk di sofa kulit yang dingin, dan aku merapatkan himarku, mencoba membuat diriku merasa senyaman mungkin di lingkungan yang terasa asing dan memusuhi ini. Aku melihat sekeliling, memperhatikan setiap detail, mencoba mencari petunjuk sekecil apapun tentang kantor ini, atau tentang Arya. Aku melirik Nadia, yang segera mengeluarkan ponselnya, berpura-pura sibuk agar kami tidak terlihat seperti dua orang yang tersesat di tempat yang salah. Kehadiran Nadia di sampingku adalah pelipur lara, tetapi aku tahu bahwa aku harus menghadapi semua ini sendirian ketika saatnya tiba. Beberapa kali, pintu-pintu kantor di sekitar kami terbuka, dan aku melihat beberapa pria dan wanita berpakaian rapi keluar masuk, membawa berkas-berkas tebal di tangan mereka. Setiap kali pintu terbuka, aku mencoba menguping, berharap mendengar nama Arya disebut, tetapi yang kudengar hanyalah istilah-istilah hukum yang rumit dan percakapan bisnis yang membosankan. Aku memperhatikan bingkai foto di atas meja konsol, foto-foto Tuan Aditama dengan berbagai tokoh penting dan pejabat tinggi. Dia tampak muda, tampan, dan sangat berkuasa. Sebuah kombinasi yang membuatnya semakin menakutkan di mataku. Aku semakin yakin, ini adalah perang yang tidak seimbang. Pertarungan antara seorang istri berhijab yang sederhana dan seorang pengacara ternama yang kejam. Waktu berlalu dengan sangat lambat, dan setiap menit terasa seperti jam. Keheningan di ruangan itu terasa memekakan telinga, diselingi oleh suara ketukan keyboard yang teratur dari ruang kerja di ujung koridor. Aku merasa semakin gelisah, mencoba menenangkan diri dengan membaca majalah yang tergeletak di meja, tetapi tidak ada satupun kata yang berhasil kuresapi. Tatapan meremehkan dari staf yang berlalu lalang semakin sering kudapatkan. Mereka mungkin melihatku sebagai istri sederhana dari seorang pria kaya yang sedang diceraikan, yang datang untuk merengek atau menuntut ganti rugi. Aku menggenggam erat tas kerjaku, di dalamnya tersimpan semua harapan dan kekecewaanku. Aku harus tetap tenang, aku harus tetap fokus pada tujuan. Aku datang ke sini bukan untuk dinilai, tetapi untuk menuntut kebenaran. Aku harus menyiapkan mental untuk menghadapi Tuan Aditama, seorang pria yang sudah dilatih untuk tidak memiliki hati nurani, yang hanya melihatku sebagai sebuah kasus yang harus diselesaikan secepat mungkin. Aku menutup mataku sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan berbisik dalam hati, aku tidak akan menyerah. Tekadku semakin kuat,
didorong oleh rasa sakit dan penghinaan yang kurasakan di ruangan yang dingin dan asing ini. Aku siap untuk masuk ke arena pertarungan, bahkan jika aku harus bertarung sendirian. 1 jam penuh berlalu sejak kami tiba, dan tidak ada tanda-tanda Tuan Aditama akan mengakhiri pertemuannya. Rasa gelisahku mulai berubah menjadi kekesalan yang mendalam. Jelas sekali bahwa penantian yang lama ini adalah taktik, cara untuk membuatku lelah, frustrasi, dan pada akhirnya, lebih mudah untuk diintimidasi. Mereka ingin aku merasa tidak penting, seorang istri yang dicampakkan dan harus tunduk pada jadwal mewah mereka. Aku menegakkan posisi dudukku, menolak untuk menunjukkan sedikitpun tanda-tanda kelelahan atau ketidaksabaran. Nadia sudah mulai memainkan permainan di ponselnya, tetapi matanya yang sesekali melirik ke arah pintu kantor Tuan Aditama menunjukkan bahwa dia juga sedang dalam mode siaga penuh. Kehadirannya adalah penyeimbang bagiku, meskipun dia tidak bisa berbuat banyak saat ini selain menunggu. Tiba-tiba, pintu kantor yang terletak di seberang ruang tunggu terbuka, dan aku mendengar suara seorang pria yang berbicara dengan nada tinggi dan sedikit marah. Pokoknya, kasus ini harus beres sebelum akhir bulan. Saya tidak mau ada sisa masalah lagi. Suara itu bukanlah suara Arya, tetapi nada yang dipakai sangat mirip dengan suara seorang klien yang sedang mendikte. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku menangkap sekilas seorang wanita muda dengan gaun yang sangat modis dan perhiasan berkilauan. Dia tampak menangis terseduh-seduh sambil berpamitan dengan asisten Tuan Aditama. Aku bisa menyimpulkan bahwa wanita itu adalah klien Tuan Aditama, yang mungkin sedang berhadapan dengan masalah perceraian yang rumit, dan ia tampak putus asa. Perasaan pahit merayapiku. Apakah Arya akan memperlakukanku seperti itu? Membuatku menangis dan memohon-mohon untuk belas kasihan? Apakah Tuan Aditama akan menjadi algojo yang dingin, yang akan menyelesaikan kasus perceraianku dengan cara yang sama, tanpa hati dan tanpa perasaan? Aku harus bersiap untuk menghadapi skenario terburuk, sebuah pertarungan tanpa ampun. Aku mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, dan mencoba menyusun kembali semua pertanyaan yang akan kulontarkan. Aku harus tenang, aku harus logis, dan yang terpenting, aku harus tetap pada tujuanku untuk mencari tahu alasan yang sebenarnya. Semua yang lainnya adalah urusan nomor 2. Tak lama kemudian, asisten yang tadi menyambut kami mendekat, senyumnya kali ini sedikit lebih ramah, meskipun tetap kaku. Maaf atas penantiannya, Nyonya Rania. Tuan Aditama sudah selesai dengan klien sebelumnya. Beliau akan menemui Anda sekarang. Perkataannya bagaikan aba-aba untuk sebuah pertarungan yang akan segera dimulai. Aku mengangguk, mengambil tas kerjaku, dan bangkit dari sofa. Aku menyentuh tangan Nadia, memberikan sedikit tekanan, tanda terima kasih atas dukungannya. Nadia membalasnya dengan senyum tipis. Matanya menyiratkan pesan, semoga berhasil. Aku melangkah maju, mengikuti asisten itu menuju pintu kantor yang berlabel nama Tuan Aditama. Ketika asisten itu membuka pintu besar itu, aku merasakan lonjakan adrenalin yang kuat. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan, sebuah kantor eksekutif yang tampak seperti hasil dari majalah arsitektur. Dindingnya terbuat dari kaca, memberikan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan, seolah-olah seluruh kota berada di bawah kendalinya. Di tengah ruangan, di belakang meja kayu gelap yang sangat besar, duduklah sosok yang selama ini kubayangkan, Tuan Aditama. Tetapi, penampilannya jauh berbeda dari pria tua, botak, dan dingin yang kubayangkan. Dia adalah seorang pria muda, mungkin seumuran Arya, dengan rahang tegas, rambut hitam yang disisir rapi, dan mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dipotong sempurna. Dia tampak sangat cerdas, sangat berkuasa, dan yang membuatku terkejut, dia juga sangat tampan. Matanya yang tajam dan gelap menatapku langsung. Tanpa berkedip, sorot mata yang sulit untuk dibaca, tetapi aku bisa merasakan aura profesionalisme yang dingin terpancar darinya. Kehadirannya begitu kuat, begitu mengintimidasi,
membuatku merasa seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis. "Selamat pagi, Nyonya Rania," sapanya. Suaranya dalam dan resonan, tetapi nadanya sama dinginnya dengan yang kudengar di telepon. Dia tidak bangkit dari kursinya, hanya menganggukkan kepalanya sedikit, sebuah gestur yang terasa meremehkan. Aku merasa sedikit marah dengan kesombongannya, tetapi aku menahannya. "Selamat pagi, Tuan Aditama," balasku. Suaraku berusaha terdengar stabil dan setenang mungkin, meskipun tanganku yang memegang tas terasa gemetar. Aku melangkah maju dan duduk di kursi klien yang terletak di seberang mejanya, menempatkan tas di pangkuanku, siap untuk perdebatan yang akan segera terjadi. Dia meletakkan pena emas di tangannya, menatapku sekali lagi, dan aku bisa melihat sedikit kerutan di dahinya, seolah dia sedang mencoba membaca pikiranku. Aku merapatkan hijabku, menatapnya lurus-lurus di mata, menolak untuk menundukkan kepalaku. "Terima kasih sudah datang. Mari kita selesaikan ini dengan cepat dan tanpa drama," katanya. Suaranya bernada efisien, seolah-olah kami sedang membicarakan kontrak bisnis yang sepele, bukan akhir dari sebuah pernikahan yang suci. Kata-katanya menyalakan api kemarahan di dalam hatiku, dan aku tahu, aku tidak bisa menahan diriku lagi. "Saya datang ke sini bukan untuk menandatangani apapun, Tuan Aditama. Saya datang untuk mendapatkan kebenaran," ujarku. Nadaku tegas dan menusuk, membalas tatapan dinginnya dengan tatapan yang sama tajamnya. Pertarungan mental telah dimulai, dan aku tidak akan menjadi pihak yang menyerah begitu saja. Tuan Aditama tampak sedikit terkejut dengan nada suaraku yang tegas dan tanpa rasa takut itu. Alisnya yang tebal sedikit terangkat, dan aku bisa melihat secercah emosi yang sulit dipahami di matanya. Seolah dia tidak menyangka akan menghadapi perlawanan yang begitu kuat dari seorang wanita berhijab yang dia pikir mudah diintimidasi. Kejutannya itu memberiku sedikit kekuatan dan kepuasan yang tersembunyi. Dia bersandar di kursinya yang besar, menyilangkan jari-jarinya di atas meja, dan memberikan senyum tipis yang terasa lebih seperti cemoohan. "Nyonya Rania, saya menghargai ketegasan Anda. Namun, ini adalah kantor hukum. Kami tidak berurusan dengan drama emosional. Klien saya, Tuan Arya, telah membuat keputusan yang bulat. Anda telah menerima suratnya," katanya. Nadanya kembali dingin dan sangat profesional, mencoba mengembalikan kontrol percakapan ke tangannya. Keputusan bulat yang disampaikan melalui telepon tengah malam oleh pengacaranya? "Itu bukan keputusan, Tuan Aditama. Itu adalah sebuah penghinaan," balasku. Kata-kataku menusuk langsung ke inti masalah, menantangnya untuk mengakui betapa tidak beretikanya cara kliennya bertindak. Aku tidak akan membiarkannya berkelit di balik jargon-jargon hukum yang kering dan tidak berperasaan. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, memelototinya dengan mata yang kini berkaca-kaca, tetapi aku menolak untuk membiarkan air mata jatuh. "Saya adalah istrinya yang sah, Tuan Aditama. Kami memiliki 5 tahun pernikahan yang manis. Saya berhak mendapatkan penjelasan yang manusiawi, bukan selembar surat yang ditandatangani oleh Anda." Dia terdiam sejenak, menatapku, dan kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya, bukan lagi profesionalisme yang dingin, tetapi sedikit bayangan keraguan, atau mungkin rasa simpati yang tersembunyi. Namun, itu hanya berlangsung sepersekian detik, dan wajahnya kembali menjadi topeng yang datar dan tanpa emosi. "Saya terikat pada kerahasiaan klien, Nyonya Rania. Saya hanya bisa mengatakan bahwa alasan yang tercantum dalam surat itu adalah yang sebenarnya. Klien saya ingin mengakhiri pernikahan ini," jawabnya. Suaranya tetap tenang, tetapi aku merasa ada getaran kecil di dalamnya, seolah dia sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari kata-katanya. Aku merasa frustrasi dengan tembok kerahasiaan yang ia bangun di sekeliling Arya. "Kerahasiaan? Di mana suami saya, Tuan Aditama? Kenapa dia pengecut sekali sehingga dia harus bersembunyi di balik jas mahal Anda? Apakah dia bersama wanita lain? Katakan saja, saya lebih menghargai kejujuran yang menyakitkan daripada kebohongan yang manis," tanyaku. Suaraku meninggi,
membiarkan sedikit kepedihan dan amarah keluar. Reaksinya kali ini benar-benar mengejutkanku. Dia tiba-tiba menggebrak meja dengan telapak tangannya, tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuatku terlonjak kaget. Matanya menyala, dan dia menatapku dengan tatapan yang tajam dan tegas, seolah sedang memperingatkanku. Jangan libatkan wanita lain dalam masalah ini, Nyonya Rania. Itu adalah fitnah yang tidak berdasar. Tuan Arya bukanlah pria seperti itu, katanya. Nadanya kini mengandung sedikit kemarahan yang tidak wajar untuk seorang pengacara yang seharusnya bersikap netral terhadap kliennya. Pembelaannya yang spontan terhadap Arya membuatku semakin curiga. Lalu apa? Apa alasannya? Jika bukan wanita lain, mengapa dia ingin menceraikan saya dan memberikan seluruh hartanya kepada saya? Apakah dia sakit? Apakah dia bangkrut? Apakah dia diancam? Aku membombardirnya dengan pertanyaan, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Berharap salah satu dari pertanyaanku akan mengenai sasaran. Tuan Aditama menutup matanya sejenak, menghela napas panjang yang terdengar berat, seolah sedang menanggung beban yang sangat besar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menatapku dengan tatapan yang lebih lembut, sebuah tatapan yang memancarkan rasa kasihan yang tulus. Nyonya Rania, ini bukan urusan yang sederhana. Ada hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda, demi kebaikan Anda sendiri. Bisiknya, suaranya kini jauh lebih pelan, tidak lagi formal, dan untuk pertama kalinya, terdengar seperti suara manusia yang memiliki empati. Perubahan nada ini membuatku semakin yakin bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan. Aku memohon padanya, nadaku kini lebih lembut, menggunakan logikaku sebagai seorang istri yang mencintai suaminya. Jika itu demi kebaikan saya, biarkan saya yang memutuskan apa yang baik untuk diri saya sendiri. Kami adalah suami istri, Tuan Aditama. Kami berjanji untuk bersama dalam suka dan duka. Jika Arya dalam masalah, saya berhak untuk tahu, dan saya berhak untuk mendampinginya. Tuan Aditama menatapku lama, pandangannya beralih dari mataku ke hijabku, seolah sedang menilai ketulusan dan keteguhanku. Dia mengambil selembar kertas dari laci mejanya, menuliskan sesuatu dengan cepat, lalu melipatnya dan mendorongnya pelan ke arahku, seolah dia tidak ingin ada yang melihat tindakannya ini. Saya tidak bisa membantu Anda lebih jauh, Nyonya Rania. Tapi saya bisa berikan Anda satu saran, katanya, suaranya kembali formal, tetapi matanya memberikan isyarat yang berbeda, isyarat rahasia yang hanya bisa kami berdua pahami. Tunggu saya di sini. Saya ada pertemuan lagi sebentar, tapi setelah itu, jangan keluar. Saya akan kembali. Kata-katanya yang ambigu dan secari kertas yang dia berikan kepadaku membuatku semakin bingung. Tuan Aditama, pengacara yang dingin itu, ternyata menyimpan misteri yang lebih besar. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah aku bisa mempercayainya, tetapi sebelum aku sempat menjawab, dia bangkit dari kursinya, memberikan isyarat bahwa pertemuan itu telah selesai. Aku menatapnya pergi, bingung dan penasaran. Aku membiarkan diriku duduk di ruangan yang mewah itu, dan setelah Tuan Aditama pergi, aku segera membuka secari kertas yang dia berikan kepadaku. Tulisannya singkat, hanya satu kalimat. Tetapi kalimat itu membuat seluruh tubuhku merinding kencang, mengguncang jiwaku. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan, Bu Rania. Dia sedang melindungi Anda. Setelah Tuan Aditama meninggalkan ruangan, perasaanku campur aduk antara lega karena ada petunjuk, dan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Kalimat singkat di kertas itu, ini bukan seperti yang Anda pikirkan, Bu Rania. Dia sedang melindungi Anda, adalah konfirmasi bahwa ada rahasia besar, tetapi juga sebuah misteri yang semakin dalam. Melindungi aku dari apa? Apa yang lebih buruk daripada perceraian? Aku meremas kertas itu di tanganku, menyembunyikannya di dalam genggaman, dan berusaha terlihat tenang ketika asisten Aditama masuk untuk menawarkan minuman. Aku menerima tawaran air mineral, mencoba menenangkan tenggorokanku yang terasa kering karena ketegangan.
Nadia kembali masuk, menatapku dengan penuh tanya, tetapi aku hanya menggelengkan kepala, memberikan isyarat bahwa aku akan menceritakan semuanya nanti. Aku menunggu sendirian di ruangan itu, mata memandang keluar jendela, melihat helikopter kecil melintas di langit Jakarta, sementara pikiranku kembali ke percakapan dengan Aditama. Aku memikirkan pembelaannya yang spontan, jangan libatkan wanita lain dalam masalah ini. Tuan Arya bukanlah pria seperti itu. Ada nada kejujuran yang kuat dalam kemarahannya, seolah dia sungguh-sungguh yakin bahwa Arya tidak berselingkuh. Jika bukan perselingkuhan, lalu apa? Ancaman? Kebangkrutan? Penyakit? Aku mulai menganalisis setiap kemungkinan. Jika Arya bangkrut, kami bisa memulai dari awal. Jika dia sakit, aku akan merawatnya. Kenapa harus menceraikan aku jika tujuannya adalah melindungiku? Logika ini tidak masuk akal, kecuali jika bahaya itu sangat besar. Bahaya yang bisa menyeretku ke dalam jurang jika aku tetap menjadi istrinya. Ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Aditama kembali, tetapi kali ini dia tampak berbeda. Dia telah melepas jasnya, melipat lengan kemejanya hingga siku, memperlihatkan otot yang terbentuk bagus. Penampilannya lebih santai namun tetap terlihat berkuasa, seolah dia baru saja selesai bertarung dan siap untuk bertarung lagi. Dia membawa 2 cangkir kopi, dan menawarkan salah satunya kepadaku. Maaf, tadi ada klien yang sedikit histeris, katanya, nadanya sedikit lebih hangat. Dia duduk di meja, tidak di kursinya yang besar, tetapi di pinggir meja, sedikit lebih dekat denganku. Kedekatan fisik ini menunjukkan bahwa dia sekarang berbicara bukan lagi sebagai pengacara yang dingin, tetapi sebagai seseorang yang siap untuk berbagi rahasia. Saya sudah melihat surat Anda, kataku, menunjukkan secari kertas yang kusimpan di telapak tanganku. Melindungi saya dari apa, Tuan Aditama? Kenapa Anda tidak bisa jujur kepada saya? Apakah Anda pikir saya selemah itu? Seorang istri yang berhijab yang hanya tahu menangis dan tidak bisa menghadapi kenyataan. Tuan Aditama menatapku, meminum kopinya sejenak, dan menghela napas. Saya tidak meremehkan Anda, Nyonya Rania. Justru sebaliknya. Tuan Arya tahu betapa kuatnya Anda, itulah sebabnya dia melakukan ini. Ini adalah rencana yang sangat ekstrim, dan dia melakukannya karena dia sangat mencintai Anda, katanya. Kalimat, dia sangat mencintai Anda, itu bagaikan balsem yang menenangkan hatiku yang terluka, namun juga membuatku semakin bingung. Jika dia mencintai saya, dia akan datang kepada saya dan berbicara jujur. Dia tidak akan membiarkan saya berpikir dia mencampakkan saya demi wanita lain. Ujarku, air mata akhirnya mengalir, tetapi aku segera menyeka mereka dengan ujung himarku. Saya butuh dia. Saya butuh suami saya, bukan uangnya. Aditama mengangguk perlahan, menunjukkan empati yang lebih jelas. Dia tahu itu. Tapi jika dia datang kepada Anda tidak akan pernah setuju dengan rencana ini. Nyonya Rania, Arya terlibat dalam masalah yang jauh lebih besar daripada perceraian biasa. Ini melibatkan orang-orang yang sangat kuat, orang-orang yang bisa menghancurkan hidup Anda dan hidupnya. Dia kemudian mendekatkan suaranya, berbisik pelan, matanya menoleh ke arah pintu seolah takut ada yang menguping. Arya baru saja membongkar kasus korupsi besar dalam proyek pembangunan infrastruktur negara. Dia memiliki semua buktinya, dan dia menjadi target utama. Seluruh asetnya akan disita, dan yang lebih penting, nyawa Anda berdua dalam bahaya. Jantungku terasa berhenti berdetak. Korupsi, ancaman pembunuhan, ini jauh melampaui imajinasiku tentang perselingkuhan. Aku menatap Aditama, mataku melebar karena terkejut. Dia adalah pelapor? Dan dia ingin menceraikan saya agar aset saya tidak disita dan saya terlindungi dari ancaman? Tanyaku, suaraku nyaris tidak terdengar. Tepat sekali. Perceraian ini adalah perisai hukum terakhirnya. Semua aset yang diberikan kepada Anda, termasuk rumah itu,
telah dipindahkan atas nama Anda jauh sebelum masalah ini terungkap. Dia tidak meninggalkan Anda, Nyonya Rania. Dia melepaskan Anda agar Anda tidak diseret ke dalam jurang yang gelap ini. Dia melakukannya untuk melindungi Anda, jelas Aditama. Kenyataan ini menghantamku dengan kekuatan penuh, mengubah semua rasa sakit, kemarahan, dan kebingungan menjadi rasa haru dan cinta yang luar biasa. Arya tidak meninggalkanku, dia menyelamatkanku. Dia memilih untuk menjadi pria jahat di mataku daripada membahayakan nyawaku. Dia adalah pahlawanku, suamiku yang berjuang sendirian. Aku bangkit dari kursi, air mataku mengalir deras, bukan lagi karena kesedihan, tetapi karena rasa cinta dan bangga yang meluap. Di mana dia sekarang? Tuan Aditama? Saya harus bertemu dengannya. Saya harus memberitahunya bahwa saya tidak peduli dengan bahaya, saya hanya ingin bersamanya. Aditama tersenyum tipis. Senyum yang kali ini benar-benar tulus dan hangat. Dia berdiri, menatapku, dan memberi isyarat ke arah sebuah lukisan besar di dinding kantornya. Tentu saja, Nyonya Rania. Dia sudah menunggu Anda. Aku menoleh ke arah lukisan besar yang dimaksud Tuan Aditama. Itu adalah lukisan pemandangan pantai yang indah, dengan ombak yang tenang dan langit biru yang cerah. Lukisan itu tampak biasa saja. Sebuah dekorasi mahal yang cocok dengan suasana kantor eksekutif itu, tetapi sekarang, setelah mendengar pengakuan Aditama, mataku melihatnya dengan perspektif yang sama sekali berbeda, penuh dengan rahasia yang tersembunyi. Aku berjalan mendekat ke lukisan itu, hati berdebar kencang karena antisipasi. Di belakang lukisan itu, pasti ada pintu, sebuah jalan rahasia yang mengarah ke tempat persembunyian suamiku, Arya. Aku bisa merasakan getaran energi yang kuat, seolah aku sedang melangkah masuk ke dalam sebuah film thriller yang sangat menegangkan. Lukisan itu adalah pintu, kan? Tanyaku, suaraku terdengar seperti bisikan, karena aku tidak ingin ada orang lain yang mendengar rahasia yang begitu besar ini. Aku menyentuh tepi bingkai lukisan itu, mencari celah atau tombol tersembunyi yang akan membuka jalan. Aditama mengangguk. Senyumnya semakin melebar, menunjukkan bahwa dia bangga dengan rahasia yang dia jaga. Ya, Nyonya Rania. Ini adalah ruang aman yang dibuat khusus, tersembunyi di balik dinding kantor saya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu tentang keberadaan ruangan ini. Arya berada di sana sejak ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu. Jelasnya, nadanya kini dipenuhi dengan kelegaan karena beban rahasia itu akhirnya terbagi. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kartu akses kecil dari saku kemejanya, menggeseknya di sisi bingkai lukisan yang tersembunyi, dan terdengar suara klik yang sangat pelan dari balik dinding. Lukisan itu perlahan-lahan bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah pintu baja tebal yang tersembunyi dengan kunci kombinasi yang rumit. Dia sengaja meminta saya untuk bertindak sangat dingin, agar Anda benar-benar yakin bahwa dia ingin bercerai, Nyonya. Dia tahu, jika Anda tahu kebenarannya, Anda tidak akan pernah mau pergi meninggalkannya. Bisik Aditama, matanya memancarkan rasa hormat yang mendalam. Dia berkorban untuk Anda, dan dia tidak ingin Anda merasa terbebani oleh masalahnya. Kata-kata Aditama mengalir deras, membanjiri hatiku dengan gelombang emosi yang kuat. Bagaimana bisa aku salah menilai suamiku yang begitu mencintaiku? Aku merasa bersalah karena telah meragukan kesetiaan dan cintanya. Meskipun aku tahu, cara dia bertindak benar-benar sangat kejam dan menyakitkan. Tetapi, sekarang aku mengerti, semua itu adalah bagian dari sebuah sandiwara besar yang ia lakukan demi keselamatanku. Terima kasih, Tuan Aditama, bisikku, air mata kembali mengalir, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Terima kasih karena Anda tidak menyerahkan saya pada keputusasaan. Anda adalah sahabat sejati Arya, dan sekarang, sahabat saya juga. Aku menatapnya, memberikan senyum tulus yang pertama kali kuberikan sejak mimpi buruk ini dimulai. Aditama membalas senyumku, lalu dia menekan beberapa tombol pada panel kunci, dan pintu baja itu terbuka dengan desisan udara yang pelan.
Di dalamnya, terlihat sebuah ruangan kecil yang berdimensi minimalis, tetapi sangat aman, dilengkapi dengan berbagai peralatan komunikasi dan satu-satunya kursi kulit yang diletakkan menghadapku. Aku melangkah maju, kakiku terasa ringan, semua rasa lelah dan ketegangan yang kurasakan selama 2 hari terakhir seolah lenyap seketika. Aku menggeser masuk, dan di sana, duduk membelakangiku, adalah sosok yang selama ini kurindukan. Sosok suamiku, Arya. Dia sedang menatap ke layar komputer, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya terlihat sangat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang menunjukkan bahwa dia tidak tidur selama beberapa malam. Punggungnya yang tegap kini terlihat sedikit membungkuk, seolah menanggung beban dunia di pundaknya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang familiar, dan air mata mengalir semakin deras. Aku tidak bisa menahan diriku lagi, dan aku memanggil namanya dengan suara yang parau, "Arya?" Arya terkejut, dia segera membalikkan badannya dengan cepat. Matanya melebar karena terkejut. Wajahnya yang tegang segera berubah menjadi ekspresi lega, kepedihan, dan cinta yang luar biasa. Dia mencoba bangkit dari kursinya, tetapi aku lebih dulu menghambur ke pelukannya. Kami berpelukan erat, pelukan yang terasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Aku memeluknya sekuat tenaga, menghirup aroma tubuhnya yang khas, aroma yang kini terasa seperti aroma surga setelah 2 hari di neraka. Aku merasakan kehangatan tubuhnya, dan aku tahu, aku telah kembali ke tempat yang seharusnya, di samping suamiku. "Rania, kenapa kamu datang?" "Aku sudah bilang, urus saja lewat Aditama. Aku tidak mau kamu terlibat," bisiknya di telingaku. Suaranya dipenuhi oleh rasa takut dan cinta yang mendalam. Dia merenggangkan pelukan, menatap wajahku yang basah oleh air mata, matanya memancarkan ketulusan yang tak terbantahkan. "Aku tidak peduli dengan bahaya, Arya. Aku tidak peduli dengan uang atau aset. Aku hanya peduli padamu. Kami berjanji untuk bersama dalam suka dan duka. Aku istrimu, dan aku akan bersamamu menghadapi apapun ini," ujarku, memeluknya lagi, menyalurkan semua kekuatan yang kumiliki kepadanya. Arya menangis, air matanya membasahi pipiku yang tertutup hijab. Dia mencium keningku lama, ciuman yang penuh dengan penyesalan, cinta, dan rasa syukur. Pintu baja itu tertutup di belakang kami, mengisolasi kami dari dunia luar, tetapi kami berdua tahu, kami tidak lagi sendirian. Di dalam ruang aman yang tersembunyi itu, yang terasa hangat dan aman, Arya menceritakan semuanya kepadaku, dari awal hingga akhir, tentang kasus korupsi besar yang ia bongkar. Ceritanya terdengar seperti alur film, melibatkan uang miliaran, pejabat tinggi, dan sindikat kejahatan terorganisir yang sangat kejam dan tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang menghalangi jalan mereka. Dia menunjukkan kepadaku tumpukan dokumen tebal dan rekaman audio yang menjadi bukti kuat. Arya menjelaskan bahwa dia telah mencoba melapor ke pihak berwajib, tetapi ia tahu bahwa sindikat ini memiliki mata-mata di mana-mana, bahkan di dalam lingkaran keamanan. Dia tahu, jika dia tetap menjadi suamiku dan kami tetap menikah, seluruh aset kami akan dibekukan, dan yang lebih penting, aku akan menjadi target empuk untuk memaksanya diam. Karena itulah, dia memilih jalur perceraian yang dingin dan kejam ini, sebuah cara untuk melepaskanku dari tanggung jawabnya. "Aku minta maaf, sayang. Aku harus berpura-pura menjadi pria paling jahat di dunia, agar kamu membenciku dan mau pergi. Aku ingin kamu aman, Rania. Aku tidak ingin kamu menderita karena keputusanku untuk menjadi pelapor ini," bisik Arya, suaranya serak dan penuh penyesalan, memegang tanganku erat-erat, tidak ingin melepaskannya lagi. Aku bisa merasakan betapa besar beban yang ia tanggung sendirian selama beberapa hari terakhir. Aku membalas genggamannya, menatap matanya yang memohon maaf. "Aku tidak pernah membencimu, Arya. Aku hanya bingung dan sangat terluka. Tapi sekarang aku mengerti. Kamu adalah suamiku, dan kamu adalah seorang pahlawan yang berani melawan kejahatan demi kebenaran.
Aku bangga padamu, kataku, dan kata-kata itu seolah mengangkat beban yang sangat besar dari pundaknya. Di sudut ruangan, Aditama masuk dan berdiri dengan tenang, membiarkan kami menyelesaikan momen emosional kami. Dia kemudian menjelaskan detail hukumnya, bahwa surat cerai itu hanyalah formalitas untuk memisahkan aset kami secara hukum, dan aku harus tetap menandatanganinya untuk membuat pemisahan aset itu sah di mata hukum. Tetapi di mata agama dan hati, kami akan tetap suami istri. Kita akan menjalankan sandiwara ini, Nyonya Rania. Anda akan menandatangani surat itu, mengambil aset yang sudah dipindahkan atas nama Anda, dan berpura-pura membenci Arya. Dengan begitu, mereka tidak akan menyerang Anda, dan semua aset Anda akan terlindungi. Setelah semua ini selesai, setelah para penjahat itu ditangkap, kita akan membatalkan perceraian ini, atau menikah lagi, jelas Aditama, nadanya kini penuh semangat, seolah dia sudah siap untuk bertarung. Aku menatap Arya, yang mengangguk setuju. Aku tidak ingin kamu dalam bahaya, Rania. Biarkan aku berjuang sendirian. Kamu tetaplah hidup seperti biasa. Jangan biarkan siapapun curiga. Katanya, suaranya terdengar mendesak. Aku tahu dia masih khawatir, tetapi aku tidak ingin lagi meninggalkan sisinya. Aku akan setuju dengan rencana ini, tetapi dengan satu syarat, kataku. Suaraku kini tegas dan tidak bisa dibantah. Arya dan Aditama menatapku dengan penuh perhatian. Aku tidak akan tinggal di rumah kita. Aku akan tetap tinggal di Jakarta, di dekatmu, di tempat yang aman. Aku akan bekerja sebagai seorang relawan atau mencari kegiatan lain, dan aku ingin diizinkan untuk melihatmu sesekali, di sini, atau di tempat lain yang aman. Arya mencoba menolak, tetapi aku memotongnya. Jangan coba-coba menolak, Arya. Aku adalah istrimu. Aku tidak bisa hidup damai sementara kamu dalam bahaya. Aku akan menjadi mata dan telingamu di luar. Aku akan menjadi orang yang bisa kamu telepon ketika kamu merasa putus asa. Kita hadapi ini bersama. Sebagai tim, meskipun di mata dunia kita adalah pasangan yang bercerai. Aditama tersenyum puas, memandang Arya yang tampak terharu dan sedikit kehabisan kata-kata. Saya rasa itu adalah ide yang sangat bagus, Tuan Arya. Dengan begitu, Nyonya Rania tetap aman, dan Anda memiliki dukungan emosional yang Anda butuhkan, ujar Aditama, memberikan dukungan penuh pada ideku. Arya menghela napas, lalu mengangguk, menyerah pada tekadku yang sekeras baja. Baiklah, sayang. Tapi kamu harus berjanji padaku, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan pernah melakukan sesuatu yang ceroboh. Hidupmu adalah yang terpenting bagiku, kata Arya, mencium keningku sekali lagi, kali ini dengan ciuman yang menjanjikan masa depan yang cerah setelah badai ini berlalu. Kami menghabiskan sisa waktu di ruang aman itu, merencanakan langkah-langkah kami, membahas setiap detail sandiwara perceraian ini, dan mencoba membuat semuanya tampak senyata mungkin. Aku harus belajar untuk menjadi dingin, untuk tidak menunjukkan emosi di depan umum, dan untuk selalu berhati-hati, karena mata-mata sindikat itu bisa berada di mana saja. Ketika aku keluar dari ruang aman itu, berjalan bersama Aditama di koridor yang sunyi, aku adalah Rania yang berbeda. Aku masih mengenakan hijabku, tetapi di balik kain itu, aku menyembunyikan rahasia besar, sebuah misi penting, dan cinta yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Aku tersenyum tipis pada Aditama, mengangguk, dan berjalan menuju Nadia yang sudah menunggu. Bagaimana, Rania? Apa yang terjadi? Tanya Nadia, matanya penuh kekhawatiran. Aku memeluknya, dan berbisik pelan, Arya tidak menceraikan aku, Nat. Dia menyelamatkan aku. Kita akan menghadapi ini bersama. Aku tahu, sandiwara ini baru saja dimulai. Di mata hukum, aku akan menjadi seorang janda cerai yang kaya, tetapi di hati, aku akan tetap menjadi istri seorang pahlawan, yang kini berjuang untuk kebenaran dan keadilan, dan aku akan berada di sisinya, sampai akhir. Aku tidak sabar menunggu hari di mana kami bisa menikah lagi,
tanpa rasa takut, tanpa ancaman, dan tanpa sandiwara. Kisah cinta kami, yang baru saja melewati ujian terberat, kini menjadi sebuah legenda yang penuh dengan keberanian.